tapi tenaga saya kuat, Umar bin Khattab. Saya nih Ustadz, tenaga kurang, pikiran kurang, tapi harta lebih, Utsman bin Affan. Saya nih Pak Ustadz, harta kurang, pikiran kurang, tenaga kurang, tapi umur lebih, Abu Bakar Siddiq. Ada kebijaksanaan. Saya nih Pak Ustadz, punya beberapa kelebihan, tapi saya perempuan, Khadijah. Kaya raya. Saya nih Pak Ustadz, masih muda, brilian, cerdas, Aisyah. Ambillah setengah agama ini dari Aisyah. Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Jadi kita tinggal ukur kira-kira saya ini masuk mana. Pikiran kurang, tenaga kurang, umur kurang, kebijaksanaan kurang, benci lebih, Abu Lahab. Kita tinggal memposisikan saja. Karena kalau nggak ada Abu Lahab nggak enak juga kan. Abu Lahab, Abu Jahal ini mesti ada. Kalau enggak, cerita itu enggak menarik. Maka Nabi Muhammad SAW itu juga berada di tengah orang-orang seperti ini. Dan saya dalam pengalaman, kenapa Ustadz bisa ceramah di kantor itu? Kenapa Bapak Dinas, Kepala Badan, Bapak Kanwil bisa buat acara ini? Karena ada orang yang bergerak di balik layar, yang ingin supaya Ustadz masuk ke kantor kami. Tapi nama dia nggak muncul. Dalam kata sambutan nggak muncul, dalam surat undangan nggak muncul. Tapi dialah the session maker, pemain sehingga terwujudnya acara itu. Maka saya selalu mengatakan, ketika dalam acara yang tampil ke depan, yang porsi ngomongnya paling banyak, yang diliput, yang direkam, yang diupload, Ustadz Abdul Somad. Makanya saya khawatir nanti ketika di akhirat, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah diambil di dunia semua. Tapi insya Allah berkat doa kita bersama, keikhlasan tidak rusak oleh sebab itu. Karena yang paling di ujung tombak sebetulnya adalah mereka yang dibalik ini semua. Sehingga terwujudnya sebuah acara di satu kota, di kantor, di masjid, di pondok anu, di sini, di seluruh. Dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke Riau, ke Jambi, Sumatera Barat, turun ke Palembang, turun ke Lampung, masuk ke Pulau Jawa, masuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sabah, Sarawak, Brunei. Ada saja jenis manusia yang model begini. Bahasanya beda, sukunya beda, negaranya beda, tapi jenis manusianya seperti ini. Ada yang model penolong dakwah, ada yang model support dakwah, ada yang model pengganggu dakwah. Tinggal kita memposisikan diri. Nah, disitulah ternyata yang dipikirkan ketika kuliah dulu nggak sama dengan yang terjadi di lapangan. Betapa simpelnya di kuliah dulu. Maka saya kalau melepas adik-adik mau ke Mesir, saya bilang, kalian belajar yang serius, tapi ujian yang sesungguhnya bukan di ruang kelas Al-Azhar. Ujian yang sesungguhnya nanti ketika pulang di kampung halaman berdakwah. Itulah sebetulnya dakwah yang sesungguhnya. Ujian di Al-Azhar kita bisa tahu bahwa ujian soalnya nggak akan keluar dari diktat yang 500 halaman ini. Tapi ujian kehidupan macam-macam. Ujian melalui kawan, ujian melalui pemerintah, ujian melalui konglomerat, ujian melalui partai, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini kalau dibanding bisa tanya Ustadz Yunus bagaimana mengurus perizinan antara saya datang 2019 disambut Kapolda supaya aman sampai 2023, dan paling nyaman rasanya sekarang ini karena semua sibuk pilkada akhirnya lupa ngurus saya. Alhamdulillah. Jadi memang Allah SWT Maha Kaya. Dia ingin memainkan hati kita, melihat apakah kau bersandar kepadaku atau bersandar kepada manusia. Bersandar kepada benda binasa, bersandar kepada kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Bersandar kepada kuasa sirna, tapi bersandar kepada Allah, kita menjadi kuat karena Allah, karena kita selalu berkata la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sayang kepada hamba, ista'malahu, dipakainya hamba itu untuk dakwah. Saya menganggap husnuzon pada Allah. Saya berharap saya termasuk dipakai Allah Ta'ala untuk dakwah. Maka saya ketika dulu tausiah, awal saya pulang dari Maroko tahun 2008 bulan Agustus ke Pekanbaru. 2008, 2009 saya mulai buat pengajian khusus hadis Sabtu subuh.
Kenapa tidak buat ahad? Takut mengganggu yang sudah ada. Jadi jangan buat kajian yang ganggu orang lain. Kalau kita mau menyalakan lilin, nyalakan saja lilin kita, jangan tiup lilin orang lain. Jadi saya buat Sabtu supaya yang ahad nggak terganggu. Masjidnya masjid kampus yang nggak ada mahasiswanya kalau subuh dan jauh dari pemukiman masyarakat, di Jalan Ronggo Warsito, kampus Universitas Riau, namanya Masjid Akramun Nas. Jadi subuh Sabtu ngajar khusus hadis, jumlah jamaahnya lebih banyak tiangnya dari orangnya. Sepertiga, imam, makmum, kiri kosong, kanan kosong. Seperti pengaturan kursi pesawat. Habis itu masuk 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 jamaah sudah minta pindah masjid yang lebih besar karena masjid itu nggak muat lagi. 4 tahun. Setelah itu kami pindah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau, yang masjidnya 2 lantai. Kami di atas, bawah bisa full. 2013, 2014 masjid itu ibu-ibu yang sudah tua dan ibu hamil komplain karena nggak bisa naik tangga. Akhirnya saya pindah ke masjid provinsi yang lebih besar 2015, 2016. Habis itu rekaman-rekaman saya mulai ditonton banyak orang. Setelah ditonton viral, setelah itu ada yang tersinggung, diusir, makin viral. Artinya apa? Berproses. Bukan berarti pulang langsung disambut karpet merah, tola al-badru alaina. Tapi proses yang panjang. Yang namanya buah itu matangnya manis itu kalau tunggu saja prosesnya. Banyak orang ingin pisang ini cepat matang, akhirnya dikarbit. Kuningnya bagus memang, tapi rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Nah, karena ini bicara tentang masalah rasa. Orang sudah tahu, ini manisnya, ini manis karbitan ini. Ini merah semangkanya, ini suntikan ini. Nah, ini nggak benar ini. Nah, jadi kita biarkan saja prosesnya berjalan. Lalu kemudian saya masuk ke dalam hutan. Ketika bangun pulang selesai presentasi di masjid. Inilah perjalanan kami kemarin, ini masjidnya, lantainya ini tanah, dindingnya ini kayu-kayu yang lapuk, nggak usah kita senggol pakai ujung jari, bersin aja, hasim, udah copot udah. Akhirnya jamaah mengatakan, kalau gitu Ustadz, selesaikan masjidnya. Akhirnya kami bawa uang ke dalam, masjidnya selesai, lantainya keramik, dindingnya beton. Lalu kemudian sengaja kami buat selasarnya itu luas supaya siapapun media, jamaah, dakwah, komunitas yang datang nggak lagi nginap numpang di rumah Ustadz, guru ngaji dan Pak Kades, supaya bisa di pelataran masjid sehingga ada dapur masjid, tidak lagi merepotkan masyarakat. Jadi ada yang bantu perizinan masuk ke dalam, ada yang komunitas motor, komunitas moge, komunitas trail, komunitas mobil-mobil yang masuk ke dalam off-road. Itu ketika melihat itu, dia akan menawarkan, Ustadz, nanti kalau masuk ke dalam kasih kabar lagi ya, kami suka yang begini Pak Ustadz, udah lama kami cari yang model begini nggak ketemu. Nah ini bagus sekali Pak Ustadz. Nah jadi ternyata memang disitulah baru kita ketemu yang namanya dakwah ini kalau bersama-sama.